Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini Islam yang beriman, setiap orang yang bernyawa pasti akan mati. Guna mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya selama hidup di dunia. Setelah seseorang mati, ia akan memasuki alam barzah atau alam kubur. Dan wajib hukumnya bagi setiap muslim dan mukmin mengimani bahwa kelak di dalam kubur akan ada pertanyaan dari dua malaikat Munkar dan Nakir kepada orang yang telah mati. Kedua malaikat ini seringkali digambarkan berwajah bengis dan menakutkan. Tak hayal terkadang kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, mampukah kita kelak menjawab pertanyaan dari kedua malaikat ini? Sebab melihat fisik keduanya saja sudah terbayang begitu menakutkan. Lain halnya dengan sahabat Umar bin Khattab. Lalu, siapakah sahabat Umar bin Khattab? Apakah sahabat Umar juga mendapat pertanyaan yang sama dari malaikat Munkar dan Nakir? Mari kita bahas bersama di Ini Islam. Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua dalam sejarah Islam sepeninggal Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum masuk Islam, Sayyidina Umar bin Khattab menjadi salah satu orang yang paling menentang keras terhadap ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, yakni agama Islam. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan hidayahnya melalui adiknya yang sedang membaca Al-Quran, yaitu surah Toha ayat 14. Artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Hati Umar langsung terguncang mengetahui isi dari kandungan surat tersebut. Lantas, tak berselang lama usai kejadian itu, ia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dan dari situlah titik balik Islam untuk menyebarkan ajarannya secara terang-terangan. Karena orang yang paling ditakuti kala itu telah memihak agama Islam. Kala itu, usia Umar memasuki usia 27 tahun. Sahabat Umar bin Khattab sendiri bergelar Al-Faruq karena Sayyidina Umar bin Khattab merupakan khalifah yang sangat terkenal di semua kalangan karena keadilan dan kebijaksanaannya dalam memimpin. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq yang berarti pembeda atau pemisah. Dia merupakan putra Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Abu Hafs al-Adawi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham bin al-Mughirah. Ibunya adalah saudari tua dari Abu Jahal bin Hisham. Umar adalah seseorang yang berperawakan tinggi, selalu bekerja dengan kedua tangannya, matanya hitam dan kulitnya kuning. Ada pula yang mengatakan kulitnya putih hingga kemerah-merahan. Giginya putih berseri dan mengkilat. Selalu mewarnai janggutnya dan merapikan rambutnya dengan inai atau daun pacar. Tabaqat Ibnu Sa'ad, juz 3 halaman 324. Selain memiliki kepribadian yang tegas dan bijaksana, Sayyidina Umar bin Khattab juga terkenal dengan karakter kerasnya. Hampir semua sahabat segan terhadap Khalifah Rasyidin kedua itu. Lalu, bagaimana kaitannya dengan pertanyaan Munkar dan Nakir ketika seseorang telah mati? Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seseorang telah diletakkan di dalam kuburnya, maka malaikat Munkar dan Nakir mendatanginya. Keduanya adalah malaikat yang keras, kasar, hitam, kebiru-biruan warnanya seperti malam yang gelap gulita. Suaranya seperti petir yang menggelegar, matanya seperti api yang menyala-nyala, gigi-giginya seperti tombak, rambutnya terseret di atas tanah, dan di kedua tangannya terdapat alat pemukul atau palu. Jikalau jin dan manusia semua berkumpul untuk mengangkatnya, maka tidak akan mampu. Kedua malaikat bertanya kepada ahli kubur tentang Robnya, tentang nabinya, dan tentang agamanya. Lain halnya dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Suatu ketika Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana wujud fisik menyeramkan malaikat Munkar dan Nakir. Sahabat yang ditakuti setan ini justru seakan hendak melawannya. Imam Jalaluddin Asyuyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Syahrul Risalah bahwa satu ketika Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seseorang mayit di dalam kubur dalam bentuk yang begitu menyeramkan, berkulit hitam, bengis, keras dan sifat-sifat buruk dan menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayit. Mendengar penuturan Rasulullah SAW itu, Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini?" "Ya," jawab Rasul.
Kalau begitu, timpal Umar kemudian, demi Allah, aku akan lawan kedua malaikat itu. Konon, ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu Abdullah menanyakan ihwal bapaknya di dalam kubur. Oleh Umar, pertanyaan anaknya itu dijawab. Aku didatangi dua malaikat, keduanya bertanya kepadaku, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Aku menjawab, Tuhanku Allah dan Nabiku Muhammad. Lalu kepadanya aku tanyakan, kalian berdua, siapa Tuhanmu? Mendengar pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu saling berpandangan. Salah satunya berkata, ini Umar bin Khattab. Lalu keduanya pergi dan meninggalkanku. Demikianlah Sayyidina Umar bin Khattab. Ia tidak hanya berani di dunia saja, tetapi di alam kubur pun keberaniannya tetap kuat. Kemudian dalam cerita lain yang berkaitan dengan malaikat mungkar dan nakir, Wai Suriah PBNU Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau biasa disapa Gus Bah menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap dua malaikat tersebut. Dalam kitab Nurud Dolam karya Syekh Nawawi Al-Bantani diceritakan tentang keberanian Umar dalam menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakamannya. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang masih berada di area pemakaman. Sayyidina Ali saat itu merasa penasaran, ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu, yaitu antara Umar bin Khattab dan malaikat mungkar dan nakir. Suatu saat Sayyidina Ali agak jengkel dengan Umar bin Khattab karena begitu galaknya Umar yang hampir setiap orang pernah dibentaknya. Apa dia berani membentak mungkar nakir? Tanya Sayyidina Ali waktu itu, kata Gus Bah dalam pengajian di channel YouTube Ngaji Gus Bah. Akhirnya Sayyidina Ali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mukhasyafah atau dibukakan tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Permintaan Sayyidina Ali tersebut pun dipenuhi Allah. Kemudian saat Umar bin Khattab meninggal dan saat di dalam kubur, Umar bin Khattab didatangi mungkar nakir dengan mata yang menyeramkan. Mengetahui hal tersebut, Sayyidina Ali senang karena dalam pemikirannya Umar bin Khattab pasti takut. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak mungkar dan nakir seraya berkata, "Hei mungkar nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa? Kalian itu sedang berhadapan dengan temannya Akhubbal Khalqi ilallah, atau manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala," kata Gus Bah. Akhirnya mungkar dan nakir bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala justru menyarankan kepada mungkar nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin seperti Umar bin Khattab. Semenjak kejadian tersebut, mungkar dan nakir tidak selalu berpenampilan menyeramkan, kata Gus Bah. Masya Allah. Umar bin Khattab adalah orang yang mendapatkan ilham. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah orang yang mendapatkan ilham. Apabila salah seorang umatku mendapatkannya, maka Umarlah orangnya. Dari riwayat lain disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyib bahwa Abu Hurairah berkata, ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku sedang berada di surga. Kemudian aku melihat seorang wanita sedang berwudu di sebelah istana atau surga. Maka aku pun bertanya, milik siapakah istana ini? Wanita-wanita yang ada di sana menjawab, milik Umar. Lalu aku teringat dengan kecemburuan Umar. Aku pun menjauh tidak memasuki istana itu. Umar radhiyallahu anhu menangis dan berkata, mana mungkin aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah. Selain kisah Umar tersebut, ternyata ada kisah tentang orang-orang yang menjawab pertanyaan mungkar dan nakir sebagaimana jawaban Umar di atas, dan itu tidak sedikit. Banyak ulama dalam berbagai kitabnya yang meriwayatkan kisah-kisah semisal. Salah satunya seperti Yazid bin Harun yang ditanya perihal siapa Tuhan dan Nabinya, beliau menjawab, pertanyaan seperti ini diajukan kepadaku. Sementara 80 tahun lamanya aku mengajarkan jawabannya kepada banyak orang. Lalu kedua malaikat itu pergi meninggalkannya. Asyuyuti dalam kitabnya di atas menjelaskan bahwa ada segolongan orang yang kelak di dalam kuburnya sama sekali tidak ditanya oleh kedua malaikat mungkar dan nakir itu, seperti para syuhada, siddiqin, dan lainnya. Mungkinkah diri kita menjadi bagian dari orang yang dikecualikan itu? Wallahu a'lam bishawab. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk menyebut nama sahabat-sahabat Nabi dan orang-orang alim lainnya di dalam doa kita. Karena sejatinya doa itu bukan untuk mereka, akan tetapi doa itu ditujukan untuk kita sendiri agar mendapat berkah dari sahabat Nabi yang mulia. Masya Allah. Semoga kita semua dimudahkan dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir yang menakutkan tersebut. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.